Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 7 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kita diingatkan bahwa iman dan karya amal adalah jaminan keselamatan jiwa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena lewat bacaan suci-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan jiwa adalah buah dari iman yang diwujudkan lewat karya amal. Karena itu kami mohon, teguhkanlah iman kami, dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk wujudkan iman kami lewat perbuatan amal. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan, atau haus dan kami beri Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan karya amal akan menjadi jaminan keselamatan jiwa kita. Hari ini Yesus Kristus berbicara tentang apa yang akan terjadi di saat Ia datang kembali ke dunia ini. Kedatangannya yang kedua. Katanya, Anak Manusia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mengapa Yesus membandingkan manusia dengan domba dan kambing? Domba sifatnya lembut, penurut, suka berdamai, dan pada umumnya bulunya putih dan suka berkumpul. Kambing sifatnya nakal, bandel, bisa menanduk tuannya. Warna kulitnya beragam dan bulunya kasar. Yesus asosiasikan manusia yang memiliki tingkah laku yang lembut, taat kepada sesama, dan Tuhan, suka hidup berdamai, bersatu dengan sesama, dan hidup suci dengan domba. Itulah. Sementara manusia yang nakal, tidak taat kepada Tuhan, melakukan kejahatan, atau hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Yesus samakan mereka dengan kambing. Yesus Kristus sendiri samakan dirinya dengan domba. Ia adalah anak domba Allah. Ia digelar anak domba Allah karena ia sendiri adalah bahan korban untuk Tuhan sebagai tebusan dosa manusia. Ia sendiri sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Selama hidupnya di dunia ini, ia sudah berbuat begitu banyak karya amal. Ia menyembuhkan orang sakit, merangkul orang berdosa, memberi makan dan minum kepada orang yang lapar dan kehausan. Yesus mengharapkan agar apa yang sudah pernah dibuatnya akan diteruskan oleh para pengikutnya. Lewat Injil hari ini, Yesus ingatkan kita semua bahwa di saat pengadilan terakhir, di saat kedatangannya kembali, Ia akan memisahkan manusia seturut perbuatan amalnya selama hidup di dunia ini. Sesungguhnya, bukan Yesus Kristus yang memisahkan manusia, tetapi kita manusia sendirilah yang memisahkan diri kita sesuai dengan perbuatan dan tingkah laku kita selama kita hidup. Ekspresi iman lewat perbuatan amal akan menjadi tolok ukur untuk mendapat tempat di hari akhirat. Kalau kita selalu berbuat banyak karya amal, maka kita akan mendapat tempat di sebelah kanan Allah. Tetapi kalau tidak pernah berbuat amal, maka kita akan berada di tempat sebelah kiri Tuhan. Dan kepada mereka yang berada di sebelah kiri, Tuhan akan berkata kepada mereka, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Bagi Yesus, perbuatan amal itu adalah sangat-sangat penting. Secara konkret, Ia katakan kepada mereka yang duduk di sebelah kanan, "Sewaktu aku lapar, kau memberi aku makan.
Sewaktu aku haus, kau beri aku minum. Sewaktu aku sakit, kau melawati aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ekspresi iman lewat perbuatan amal kita akan jadi jaminan keselamatan jiwa kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Yesus hari ini sesungguhnya akan dijalankannya di saat Ia datang kembali menemui kita di saat kita mati. Yesus adalah kebenaran dan Ia selalu berkata benar. Karena itu manfaatkanlah kesempatan selama kita hidup di dunia ini. Teguhlah dalam iman dan wujudkan iman kita lewat perbuatan nyata. Buah iman dan perbuatan adalah keselamatan jiwa. Bersama Bunda Maria kita berdoa dan memohon bantuan Tuhan agar kita selalu diberinya semangat untuk ekspresikan iman kita lewat karya amal dalam hidup harian kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.